Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi qaidi qurril muhajjirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala بمحكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan syukur itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu dekat kepada kita. Jika kita sudah berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala, langkah kita, perkataan kita, mata kita, hati kita untuk terus senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga kita ingin kebahagiaan. Bukan hanya di akhirat nanti kita ingin bahagia, di dunia pun sama. Dan ini sudah kita hantarkan setiap kali selesai kita melaksanakan ibadah apapun. Salatkah kita, zikirkah kita, baca Quran, selesai kita berdoa kepada Allah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu riwayat yang ini memberikan sebuah dorongan sugesti spiritual kepada kita yang sangat luar biasa. Satu ketika kaum Bani Israel sedang berkumpul-kumpul dengan komunitasnya. Ada satu rencana yang sangat luar biasa. Rencananya nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya menghadirkan kepala negara, bukan hanya menghadirkan raja di raja, bukan hanya menghadirkan sultan, bukan hanya menghadirkan pemimpin di antara mereka. Yang mereka akan undang adalah Tuhan. Luar biasa. Bagaimana caranya? Ya kalau mengundang yang terhormat pasti kita akan membuatkan hidangan yang istimewa. Tempat yang indah, hidangan yang bagus, yang banyak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan yang bagus-bagus harus kita berikan. Satu ketika kaum Bani Israel ini menghadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ya Musa, kami sudah bermusyawarah. Kami sudah berkumpul dan memutuskan. Kami akan mengundang dan akan menjamu Tuhan. Apa yang kemudian dikatakan oleh Musa alaihissalam? Wahai kaumku, Tuhan itu tidak butuh kepada makanan. Tuhan itu tidak butuh kepada hidangan. Justru kami ingin sekali berjumpa dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dan aku serahkan kepada engkau ya Musa. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa mengundang Tuhan? Tapi bagaimanapun kami berharap kepada engkau ya Musa bisa menghadirkan Tuhan dan bisa mengundang Tuhan untuk datang ke tempat perjamuan kami. Akhirnya esok hari Nabi Allah Musa berangkat ke Gurun Sinai, ke Bukit Sinai. Sampai di sana ditanya oleh Tuhan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, mana undangan yang katanya umatmu kau memintakan untuk mengundang aku hadir?" Ternyata Tuhan lebih tahu. Oh, Tuhan paham ternyata apa yang kemudian dimintakan oleh kaumku. Aku justru datang kemari untuk menyampaikan itu ya. Sudah, kalau begitu nanti aku akan datang, aku akan hadir. Pulanglah Musa ke kaumnya.
Sampai di tengah kaumnya kemudian mempersiapkan diri sedemikian rupa. Pada hari yang ditentukan, disepakati bersama hasil musyawarahnya, maka dibuatlah hidangan yang sangat istimewa, karena akan kedatangan Sang Tuhan akan datang ketika itu. Mereka sekali berharap kepada Nabi Allah Musa untuk mengundang. Sehingga pada akhirnya selesai mereka melakukan persiapan-persiapan. Sebelum berakhir persiapan itu akan diberikan kepada Tuhannya, datanglah seorang kakek-kakek dalam rangka untuk persiapan tadi. Datanglah kakek-kakek tua. Kemudian kakek-kakek tua itu meminta sesuatu kepada Nabi Allah Musa. Nanti dulu, engkau tidak boleh mencicipi makanan yang dihidangkan saat sekarang ini, sambil kita menunggu Tuhan yang akan datang, sambil menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir kepada kami dan kelompok kami, kaum Bani Israel. Lama menunggu tidak juga sih, akhirnya Nabi Allah Musa memerintahkan kepada kakek tua tadi untuk membantu mengambilkan makanan yang ada di belakang, kemudian untuk dihadirkan di depan, mengambilkan minuman yang ada di depan, yang ada di belakang untuk dibawa ke depan. Sehingga pada akhirnya selesailah semua perhidangan itu yang dipersiapkan untuk kehadiran Sang Tuhan. Karena kakek tua ini memaksa, kemudian dia meminta kepada Nabi Allah Musa. Kemudian Bani Israel ini marah-marah, akhirnya mengusir kakek tua tadi. Sungguh sangat luar biasa. Sampai datang waktu malam hari, tidak juga hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana Musa? Masa Tuhan yang kita undang tidak juga datang, sementara kami sudah mempersiapkan hidangan yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya apa? Nabi Allah Musa kemudian balik ke tempat kediaman, sehingga esok hari kemudian dia melapor lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Bukit Sinai. Apa yang terjadi di situ? Ya Allah, wahai Tuhan kami, kenapa Engkau tidak datang? Kenapa Engkau tidak hadir sebagaimana Engkau janjikan kepada kami? Engkau akan datang kepada kami untuk bersama-sama dengan kaum kami, kaum Bani Israel, untuk mencicipi makanan yang sudah disediakan. Wahai Musa, sebetulnya aku sudah hadir di tengah-tengah mereka. Aku sudah datang di tengah-tengah mereka. Kenapa aku diusir? Kenapa aku disuruh pulang? Bukankah aku hadir itu dalam mereka diberikan hidangan yang kalian sudah persiapkan buat aku? Disitulah termenung sangat luar biasa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ternyata ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa buat kita sekalian. Disinilah kita tidak boleh menghina siapapun di antara kita. Kita tidak boleh merendahkan siapapun di antara kita. Bahkan semua manusia sama di hadapan Allah, illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengutus kakek tua itu adalah representasi daripada aku. Aku hadir, aku membantu, tapi pada waktunya aku akan mencicipi, aku disuruh pulang. Sebetulnya aku sudah hadir di tengah-tengah mereka. Begitulah watak kalian. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil daripada ibrah yang sudah disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada kita sekalian. Allah bisa merepresentasikan kepada siapapun, wujudnya seperti apapun. Bukan berarti Allah seperti manusia, tidak. Tapi Allah bisa merumpamakan dirinya seperti manusia yang datang memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Dari situlah mudah-mudahan kita bisa mengoreksi diri kita semua untuk bisa memutihkan diri kita, membersihkan diri kita untuk cinta kepada siapapun, untuk sayang kepada siapapun, untuk tidak terlalu banyak bertanya, untuk tidak terlalu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah sangat dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya Allah dekat kepada aku, sungguhnya Allah dekat kepada manusia, bahkan kepada urat nadinya manusia. Ketika kita meminta, maka Allah akan menjawab apa yang kemudian kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.